Minggu kemarin kita diberitahu oleh Syekh tentang surga Al-Mankudah. Surga Mankudah adalah surga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mendapatkan surga Mankudah itu pasti dia akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Bahasa lain, tolak ukur mendapatkan surga di akhirat, tolak ukurnya ada di dunia. Ma hiya, apa itu? Ai fid dunya hiya ridho bil qada. Pertama adalah hidupnya ridho bil qada, yaitu ridho kepada keputusan-keputusan Allah apa saja dalam hidupnya. Nah, itu paham ilmunya sudah. Alhamdulillah. Kalau pengen masuk surga itu. Yang kedua adalah qarbul qalbi, dekatnya hati minallahi ta'ala. Yang kedua kemarin, selalu hatinya terpaut, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikrullah. Zikrullah kan? Dua. Yang ketiga munazatihi ila rabbih. Ya, ini yang ketiga adalah bersuka bermunazat, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu efek dari orang memuji Allah, efeknya dia banyak diam. Dia tidak mengeluh, tidak mengkritik, tidak mengomentar, karena dia tahu kejadian alam semesta ini tidak lepas dari pantauan Allah, tidak lepas dari sebab musabab yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada doa orang, ya musabbibal asba bisabib, ya musabbibal asba bisabib. Bahari ujar guru ulun, kalau ingin banyak rezeki, amalkan wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib 7 kali. Kemudian setelah 7 kali itu lalu dibaca ya musabbibal asba bisabib. Ya musabbibal asba bisabib 7 kali. Apa arti ya musabbibal asba bisabib itu? Ya musabbibal asba bisabib, wahai yang menyebabkan segala sebab itu terjadi. Siapa itu? Yaitu musabbabul awal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah doa yang mengandung makna hakikat. Tidak ada alam semesta ini kecuali terjadi karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, jam ini, keadaan ini, sebabnya satu saja, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya bermakna hakikat. Contoh lagi hakikat itu rukun iman kita, yaitu percaya kepada qada Allah atau takdir Allah. Itu hakikat. Orang-orang yang modern, akalnya dikembangkannya, sering kali tidak percaya dengan qada ini, rukun iman yang keenam. Kenapa tidak percaya itu? Kurang percaya itu? Karena, sebabnya pertama karena apa? Karena dia menggunakan akalnya. Jelas-jelas kalau minum itu harus diambil airnya, dipegang, diminum. Itu kan sebabnya tangan mengangkat, katanya ada air. Itu sebab johir. Sebabnya karena mereka tidak mengerti rukun iman yang keenam itu soal hakikat, bukan soal johir. Karena itu jangan berdebat dengan orang tentang takdir. Suatu kali para sahabat berdebat tentang takdir di antara mereka. Lalu Rasulullah lewat. Sejak sekarang, kata Rasulullah, jangan lagi engkau memperdebatkan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya tidak diperdebatkan? Karena kalau berdebat berarti soal akal. Nah, akal, bila berdebat akal. Dasar takdirnya juga sudah, kita ini miskin. Bukan takdir ini memang karena kita kurang berusaha dalam hidup. Nah, diperdebatkan akhirnya. Yang satunya berkeyakinan takdir, yang satunya berkeyakinan bukan takdir, tapi adalah memang usahaku kurang dilaksanakan. Lalu terjadi begini, berdebat. Tidak ada habisnya. Yang satu menggunakan akal, yang satunya menggunakan iman. Iman bukan untuk diperdebatkan. Akal juga pekerjaannya suka berdebat. Maka terjadilah konflik terus menerus. Orang yang hebat ialah
yang melaksanakan keimanannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah tanda dia ridho kepada qada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ilmunya. Makanya kita beragama ini bukan hanya sembarang amalkan tidak. Perlu tahu pokok-pokok akidah kita. Contoh, orang tidak percaya dengan qada Allah. Dia sholat 5 waktu, dia membaca salawat, banyak dia membaca salawat, dia naik haji, dia bersedekah di mana-mana, tapi dia tidak percaya dengan ketentuan Allah, qada Allah. 6 perkara rukun iman itu kan 6. Tasyhadu an la ilaha illallah wa tasyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan ya, rukun iman itu amantu billahi robba ya. Amantu billahi robba, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Wasalis apa lagi? Percaya kepada Allah, Rasul, malaikat, wa malaikati wa kutubi, kitabnya, percaya semuanya nih. Yaumil akhir percaya. 6 qada dan qadar. Harus percaya kita. Meyakini itu ada dan terjadi pada kehidupan. Yang 6 ini tidak diyakininya, jatuhlah semua keislamannya. Keislaman itu apa? Salat 5 waktu jatuh. Apalagi jatuh? Puasanya jatuh, naik hajinya jatuh, itu semuanya habis semuanya. Gara-gara apa? Tidak percaya dengan ketentuan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka apabila 3 konsep itu ada pada dirimu, aman, mudah engkau dapatkan ridho kepada Allah, ridho tentang ketentuan Allah. Kalau ridho kepada Allah semua orang, tapi ridho kepada ketentuan Allah ini yang paling berat, ya kan? 2, hatinya terpaut dengan Allah, zikrullah. Yang ketiga, memuji Allah. Wa rufi al-hijab bainahu wa bainallah. Maka diangkatlah hijabnya, tirainya dihilangkan Allah, dinding dia dengan Allah itu dihilangkan Allah, terbukalah di situ sehingga rahasia-rahasia langit, rahasia-rahasia ketuhanan dibukakan kepada dirinya. Itulah yang disebut dengan nur Allah ada di dadanya. Nur Allah sudah ada di hatinya. Fayasiru. Nah, maka jadilah orang itu sohib, menjadi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Hajal qalbi fi qalwati imal haqi aja wajala, dalam diamnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak terbuka tirai, diamnya menghayal, sono mari menghayal. Kalau orang terbuka tirai, terbuka atau yang disebut dengan kasyaf kepada Allah, diamnya itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jami'i ahwalihi, di seluruh keadaannya, min ghairi takyib wala tasbih, tidak ada perumpamaan, tidak ada permisalan dapat digambarkan, tapi ini perlu engkau rasakan, kata Syekh dalamnya. Bisakah saat diammu kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, sampai lah. Kita teruskan dikit lah. Teruskan sedikit. Habis akan sebutin kitab. Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena pada hakikatnya engkau harus sadari pula, Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa dipersamakan dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Sedangkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Begini, kalau Anda cinta dengan seorang wanita, mirip-mirip katanya sama cinta kepada Allah. Beda. Kalau Anda cinta kepada wanita, itu nafsu. Dari ruh Anda dibakar oleh nafsu. Maka Anda ingat kepada wanita yang Anda cintai. Demikian sebaliknya perempuan. Di dalam Al-Quran disebut hubus syahwati minan nisa wal banin. Ada syahwat yang membakar, atau bensinnya syahwat, yalah. Maka Anda menghayal yang timbul kepada si wanita tersebut. Ya, lebih ingat-ingatnya adalah ingat menghayal. Yang diingatnya waktu duduk bersama, waktu makan kue apa, Bib? Kue semprong misalnya lah. Waktu makan bingka, waktu makan kuaci, ya kah? Yalah. Itu manusia. Dengan Allah begitulah. Tidak. Dengan Allah bukan seperti itu.
dengan Allah itu ingat tentang keindahan, kebaikan Allah kepada dirinya tanpa ada nafsu. Ingin bersama Allah tanpa nafsu. Yang ada itu adalah perasaan yang bersifat bahasa modern adalah rasa surgawi. Nah, rasa surgawi. Subhanallah. Nah, ini masalah rasa. Makanya kata saya kemarin, man jaqa arafahu, siapa yang bisa merasakannya, dia mengenali akan semua itu. Nah, itulah diantaranya al-unsu kemarin, terteteslah air mata seseorang tersebut ketika disebut nama Allah terhadap dirinya. Azdadat imanahum, bertambah-tambahlah iman mereka ketika nama Allah disebut-sebut. Artinya ketika dirinya sendiri menyebut nama Allah, bertambah-tambah keimanannya, terteteslah air matanya, dapatlah dia kemanisan imannya. Wal mau'udah hiyallati wa'adahallah aja wajala lil mu'minin. Karena itu Allah menjanjikan semua itu akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, syarat beriman kita sudah. Karena syarat beriman sudah, Bibai, tinggal melaksanakan aja lagi. Tinggal ridho dengan qada, dekat dengan Allah, hati berzikrullah, dan munajat memuji kepada Allah. Nanti Allah akan membukakan ilmu marifah kepadamu, membukakan jalan-jalan terus-menerus kepadamu. Dan pada titik akhirnya terjadi wan najru ila wajhil karim min ghairi hijabin. Bahkan Allah membukakan pandanganmu untuk melihat Tuhanmu yang maha mulia min ghairi hijab, tanpa ada dinding lagi, tanpa ada kegelapan lagi, terang benderang. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin melihat Allah? Kalau ada orang tidak ingin melihat Allah, berarti orang itu tidak beriman kepada Allah. Nah, kita bisa mencek diri kita. Kalau orang beriman, pasti dia ingin melihat Allah. Seperti halnya kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, pasti ingin bertemu dengan beliau, pasti ingin melihat beliau. Seperti itulah yang terjadi. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi hikmah dan dapat kita maknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.